Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Cloud Computing dengan judul Implementasi Web Server, Database Server, dan Load Balancer pada Amazon Elastic Compute Cloud. Arsitektur High Availability Three-Tier di Amazon Web Services atau AWS. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Manan Zikra Alifi dengan NIM 102023000007. Ada Sri Damewati Panjaitan dengan NIM 102023000049. Ada Alia Davina Maharani dengan NIM 102022300220. Ada Anissa Hanun dengan NIM 102022300263. Dan ada Haifa Zuhaira dengan NIM 102022330455. Lalu ada latar belakang dan tujuan yang dimana cloud computing itu menyediakan server, storage, basis data, dan jaringan melalui internet dengan model pay as you go, lalu memberi fleksibilitas dan efisiensi biaya yang sulit dicapai infrastruktur on-premise. Pada tugas besar cloud computing kali ini, kelompok 8 mengimplementasikan sistem berbasis AWS yang mencakup web server, database server, dan load balancer dengan arsitektur multi-instance untuk menjamin ketersediaan layanan atau high availability. Tujuan proyek ini yang pertama mengimplementasikan web server pada Elastic Compute Cloud menggunakan Apache dan PHP. Yang kedua, mengonfigurasi database server MySQL untuk data anggota kelompok. Yang ketiga, menerapkan AWS Application Load Balancer untuk distribusi traffic kedua web server. Yang keempat, membuktikan load balancing lewat indikator dinamis server 1 atau server 2. Dan yang kelima, mendokumentasikan seluruh proses konfigurasi secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini terdapat arsitektur three-tier di AWS, yang mana terdapat 3 layer. Pertama itu presentation layer, yang mana kami menggunakan AWS Load Balancer pada port 80 dengan aksesnya ini public. Nah, nantinya seluruh request dari pengguna itu nanti pertama kali akan masuk ke Load Balancer sebelum nantinya diteruskan ke application layer. Nah, lanjut dari application layer itu kami menggunakan web server 1 dan 2 sesuai dengan requirement tugasnya. Lalu untuk bahasa pemrogramannya itu kami menggunakan PHP 8.1 dan menggunakan Apache 2 sebagai web servernya. Nah, nantinya load balancer akan mendistribusikan request tersebut secara bergantian ke web server 1 atau ke web server 2 sehingga beban trafiknya ini menjadi lebih merata dan juga ketersediaannya ini lebih baik apabila salah satu servernya ini mengalami kendala ke depannya nanti. Lalu kemudian untuk data layer ini kami menggunakan database server MySQL 8.0 dan juga private VPC sehingga tidak dapat diakses langsung dari internet. Yang hanya bisa mengakses itu web server 1 dan juga web server 2 sehingga keamanannya juga lebih terjamin. Nah, secara keseluruhan untuk alur sistemnya ini dimulai ketika pengguna mengakses websitenya ini menggunakan DNS Load Balancer. Nah, selanjutnya requestnya ini akan diteruskan ke salah satu web server. Kemudian web servernya ini nanti akan mengambil atau menyimpan datanya ke database MySQL. Lalu nanti datanya akan dikembalikan ke pengguna sehingga tampil di UI pengguna. Nah, dengan alur sistem seperti ini, maka sistemnya akan menjadi lebih scalable dan juga lebih aman. Baik, selanjutnya di sini terdapat topologi jaringan dan juga alur traffic, yang mana alur sistemnya ini dimulai ketika user atau pengguna ini mengakses websitenya menggunakan DNS Load Balancer. Lalu, Load Balancer tersebut akan meneruskan requestnya terhadap web server 1 atau web server 2. Lalu salah satu web server ini akan menyimpan atau mengambil data dari database server yang mana kami menggunakan MySQL, lalu juga kami menggunakan private VPC yang artinya database ini tidak dapat diakses melalui internet. Yang hanya bisa mengakses itu web server 1 dan juga web server 2. Lalu nanti datanya dikembalikan ke pengguna melalui private VPC. Selanjutnya, pada konfigurasi sistem, kami membangun infrastruktur jaringannya ini menggunakan Amazon VPC sebagai jaringan privat yang menjadi tempat seluruh resource yang kami buat. Nah, VPC yang kami gunakan ini memiliki CIDR seperti yang ditampilkan. Kemudian kami membaginya menjadi 2 subnet sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu ada public subnet,
dengan IP seperti berikut yang digunakan oleh load balancer dan juga web server, yang mana ini bisa diakses langsung oleh pengguna melalui internet. Lalu untuk subnet yang kedua yaitu ada private subnet. Nah, yang mana ini digunakan oleh database server, yang artinya pengguna tidak dapat langsung mengakses database server ini melalui internet. Nah, agar public subnetnya ini dapat terhubung ke internet, kami menambahkan internet gateway yang dihubungkan ke VPC. Selanjutnya nanti konfigurasi routabelnya ini menggunakan default route yang diarahkan ke internet gateway, sehingga traffic dari internetnya ini akan diteruskan ke komponen yang berada di public subnet. Nah, selain itu juga kami menerapkan list privilege pada security group, yang artinya kami itu hanya memberikan akses yang benar-benar diperlukan. Untuk security group pertama itu ada SG Load Balancer, yang mana kami membuka akses HTTP pada port 80 dan juga akses SSH pada port 22 yang hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi saja. Lalu untuk security group yang kedua yaitu ada SG Web Server, yang mana pada SG Web Server ini port 80 itu hanya dapat diakses oleh SG Load Balancer, sehingga pengguna ini tidak dapat mengakses web server secara langsung, melainkan mengaksesnya melalui DNS Load Balancer. Nah, untuk administrasi port 22 ini tetap dibuka hanya untuk administrator saja. Untuk security group yang terakhir yaitu ada SG Database. Untuk port 3306, layanan MySQL ini hanya dapat diakses oleh SG Web Server. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, maka database ini tidak dapat langsung diakses dari internet maupun dari pengguna, melainkan hanya bisa diakses oleh web server yang memang membutuhkan akses tersebut. Setelah jaringan dan security group siap, kami membuat 4 instan EC2 dengan tipe T3 Micro dan OS Ubuntu 2204 LTS. Instance pertama, kelompok 8 strip LB untuk load balancer. 2 instance lain, web server 1 strip 8 dan web server 2 strip 8, sengaja dibuat 2 agar nanti bisa diuji proses load balancingnya. Keduanya pakai security group yang sama, SG strip web server. Terakhir, DB strip server strip 8 untuk database, dengan security group paling ketat, SG strip database. Semua instance menggunakan key pair yang sama untuk akses SSH, dan setelah dicek seluruh instance lolos 3 dari 3 sistem checks. Artinya, semuanya sehat dan siap dikonfigurasi. Di kedua web server, kami menginstal Apache 2 dan PHP 8.1 beserta modul PHP MySQL. Masing-masing diberi variabel server underscore ID, di mana web 1 bernilai 1, web 2 bernilai 2, supaya nanti dashboard bisa menampilkan server mana yang sedang aktif melayani request. Lalu file aplikasi seperti login PHP dan dashboard PHP kami upload ke /var/www dan /html. Dan koneksinya diverifikasi lewat curl localhost. Nah, di sisi database, kami install MySQL 8.0, membuat database kelompok underscore DB dengan tabel anggota berisi 5 data, serta user khusus kelompok underscore user, yang hanya punya akses ke database ini, dan bind address diubah ke 0.0.0 dan 0, agar bisa diakses dari luar localhost. Namun, port 3306 tetap dibatasi hanya untuk SG strip web server, sehingga database tidak terekspos langsung ke internet. Nah, konfigurasi dimulai dengan membuat target group dengan protokol HTTP port 80. Lalu mendaftarkan web server 1 dan 2 ke dalamnya. Selanjutnya kami membuat application load balancer bertipe internet fetching dengan listener HTTP port 80 dan mencakup minimal 2 availability zone. Kemudian dihubungkan ke target group tersebut. Security group diatur agar port 80 terbuka untuk publik. Dan setelah dicek, status kedua target menunjukkan healthy. Untuk membuktikan load balancer ini berfungsi, kami merefresh halaman secara berulang. Dan indikator pada dashboard bergantian menampilkan server aktif 1 dan server aktif 2, membuktikan
traffic berhasil didistribusikan secara round robin ke kedua server. Pada tahap implementasi sistem, kami membangun website profil kelompok yang terdiri dari 3 fitur utama, yaitu login, dashboard, dan logout. Fitur login digunakan untuk autentikasi pengguna dengan validasi kredensial yang tersimpan pada database MySQL. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada dashboard, sistem menampilkan data anggota kelompok yang diambil secara dinamis dari database, seperti nama, NIM, program studi, email, serta foto anggota. Selain itu, dashboard juga menampilkan indikator server aktif untuk menunjukkan server mana yang sedang melayani request. Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman dan mengarahkan kembali ke halaman login. Seluruh proses ini terhubung ke database MySQL menggunakan PDO, sehingga data dapat diakses secara dinamis dari web server. Pada tahap pengujian, kami melakukan beberapa skenario untuk memastikan load balancer bekerja dengan baik. Pertama, akses website melalui load balancer berhasil menampilkan halaman profil tanpa kendala. Kedua, indikator server menunjukkan pergantian antara server 1 dan server 2 saat halaman di-refresh berulang kali yang menandakan distribusi request berjalan normal. Selanjutnya, pengujian koneksi database menunjukkan data anggota dapat ditampilkan dengan baik. Kami juga melakukan simulasi failover dengan menghentikan salah satu web server, dan hasilnya request tetap dapat dilayani oleh server yang masih aktif. Untuk load test, menggunakan Apache Benchmark sebanyak 100 request dengan concurrency 10, seluruh request berhasil diproses tanpa kegagalan. Distribusi request juga relatif seimbang, sehingga 50% pada masing-masing server. Selanjutnya, slide ini menampilkan hasil pengujian performa menggunakan Apache Benchmark. Pengujian dilakukan dengan 100 request dan concurrency level sebesar 10. Hasilnya menunjukkan seluruh 100 request berhasil diproses tanpa adanya failed request, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 100%. Dari sisi performa, sistem mampu menangani sekitar 31 request per detik dengan rata-rata waktu respons sekitar 321 milidetik per request. Transfer rate yang diperoleh sebesar 45,23 kilobyte per detik. Grafik di sebelah kiri menunjukkan distribusi request yang merata antara server 1 dan server 2. Masing-masing menerima sekitar 50 request. Hal ini menunjukkan banyak mekanisme load balancing berjalan sesuai tujuan dan mampu membagi beban secara seimbang antar server. Baik, selanjutnya di sini terdapat sesi demonstrasi untuk tugas besar yang telah kami lakukan. Nah, di sini terdapat 3 instance, yaitu ada DB server, dan web server 1 dan juga web server 2, yang mana ini untuk instance state-nya itu sudah running. Lalu di sini saya akan menunjukkan load balancer-nya. Nah, di sini juga balancer-nya sudah aktif. Apabila di sini user mengakses DNS load balancer, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Mungkin di sini saya akan langsung memasukkan credential-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa server yang aktif itu server 2. Artinya load balancer ini mengarahkan ke server 2. Lalu di sini apabila saya refresh halamannya, maka di sini akan berubah lagi ke server 1. Apabila saya refresh lagi, nah di sini akan diarahkan ke server 2, yang artinya load balancer-nya ini sudah bekerja dengan seharusnya. Oke, lalu di sini mungkin saya akan melakukan failover test, yang mana skenario-nya saya akan menghentikan instance web server 2, yang mana nanti health statusnya akan unused, dan load balancer-nya ini tidak akan mengarahkan ke server 2. Mungkin langsung saya matikan saja untuk instance server 2-nya. Nah, di sini untuk instance state web server 2 itu sudah stop, lalu di sini saya akan mengecek health status dari web server 2. Bisa dilihat untuk health status web server 2 ini unused. Nah, mungkin di sini saya akan langsung mengujinya di website kami.
Oke, untuk pengujian terakhir tadi berada di server 2 untuk server aktifnya. Lalu di sini saya akan refresh. Oke, di sini setelah di-refresh, yang aktif itu server 1. Apabila saya refresh lagi, di sini tetap menunjukkan server aktifnya itu 1. Oke, di sini tadi sudah saya coba refresh sekitar 5 kali. Untuk server aktifnya itu tetap server 1, yang artinya load balancer ini mengarahkan request-nya hanya ke server 1, karena tadi server 2-nya itu saya stop. Untuk failover test dengan skenario instance web server 2-nya itu di-stop dengan health statusnya unused berhasil. Yang mana load balancer itu akan meneruskan request-nya hanya ke server aktif 1. Oke, mungkin sekian untuk demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai ketersediaan sistem atau high availability. Nah, di pengujian ini kami itu menguji mekanisme failover untuk mastiin kalau sistem itu bakal tetap berjalan ketika salah satu server itu mengalami gangguan. Nah, untuk langkah yang pertama, kami itu menghentikan web server 2 sebagai simulasi terjadinya kegagalan pada salah satu instance. Nah, untuk selanjutnya, AWS Application Load Balancer ini bakal melakukan health check dan mendeteksi bahwa web server 2 tuh sudah tidak dapat melayani request. Jadi statusnya bakal berubah jadi unhealthy atau unused pada target group. Setelah itu seluruh traffic secara otomatis tuh bakal dialihin ke web server 1 yang masih aktif. Jadi proses ini dilakukan secara otomatis oleh application load balancer tanpa memerlukan intervensi manual. Jadi hasilnya website itu bakal tetap bisa diakses secara normal meskipun salah satu servernya itu dimatiin. Hal ini tuh bisa nunjukin bahwa mekanisme high availability dan failover itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada downtime yang dirasakan oleh user. Jadi, sebagai kesimpulannya sendiri, di proyek ini kami itu berhasil membangun arsitektur web yang basisnya itu cloud dengan menggunakan 2 web server, Apache dengan PHP dan 1 database server MySQL, di mana hal tersebut saling terintegrasi melalui VPC private. Nah, dari sisi ketersediaan layanan sendiri, AWS Application Load Balancer ini berhasil ngedistribusin traffic secara otomatis dan ngedukung mekanisme failover, di mana ketika salah satu server itu dinonaktifkan atau dihentikan, layanan tuh bakal tetap berjalan tanpa adanya downtime yang bakal berdampak ke user. Nah, kalau dari sisi keamanan sendiri, kami itu nerapin security group dengan prinsip least privilege. Jadi itu database itu nggak bakal bisa diakses langsung dari internet. Jadi bisa diakses ketika web server tuh punya izin. Nah, selanjutnya dari hasil validasi performa, pengujian menggunakan Apache Benchmark itu nunjukin bahwa seluruh 100 request itu berhasil diproses tanpa adanya kegagalan dengan distribusi beban yang merata ke kedua server tersebut. Nah, secara keseluruhan implementasi ini tuh nunjukin bahwa layanan cloud yang dibangun itu telah memenuhi aspek utama yaitu ketersediaan yang tinggi atau high availability, kemudian ada keamanan jaringan dan performa yang baik. Jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.